Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anessa dengan NPM D1A023018. Aku berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Video kali ini aku buat untuk tugas akhir semester mata kuliah Intervensi Individu dan Kelompok dengan dosen pengampu Ibu Rosi Elvini Siregar, Esos MKSOS. Selamat menyaksikan. 1. Apa itu kelompok formal dan kelompok informal, serta mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Jadi, kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki struktur dan norma yang jelas, serta aturan yang mengikat anggotanya. Sementara, kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan kesamaan minat atau kebutuhan, tanpa struktur formal atau aturan yang jelas. Dan terakhir, alasan mengapa intervensi kelompok harus dilakukan, karena untuk memfasilitasi perubahan pencapaian tujuan tertentu baik individu maupun kelompok melalui intervensi dan dinamika kelompok. 2. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok. Jadi, mengidentifikasi masalah dalam kelompok melibatkan pengamatan, diskusi, dan analisis untuk pemahaman permasalahan yang dihadapi. Prosesnya melibatkan anggota kelompok untuk menentukan masalah yang perlu diselesaikan, penyebabnya, dan dampak yang ditimbulkan. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah dalam kelompok, yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua, analisis pembentukan, dan yang ketiga, validasi dan konsensus. 3. Jelaskan bagaimana cara memotivasi suatu kelompok dan apa peran pekerja sosial dalam kelompok. Jadi, cara memotivasi kelompok yang pertama, penghargaan dan pengakuan, seperti memberikan pujian atau penghargaan terhadap kontribusi anggota. Yang kedua, komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan dan menghormati pendapat anggota kelompok. Yang ketiga, pemberdayaan, seperti memberikan dorongan partisipasi aktif dan kolaborasi antar anggota. Yang keempat, motivasi intrinsik, seperti menawarkan anggota kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, fleksibilitas, contohnya adanya adaptasi pendekatan motivasi sesuai dengan kebutuhan dan kolektivitas anggota kelompok. Adapun peran pekerja sosial dalam kelompok yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator, yang mana membantu anggota mencapai tujuan dan mengatasi masalah yang mendukung proses pemberdayaan. Selanjutnya yang keempat, jelaskan bagaimana membuat kelompok, identifikasi jenis kelompok, dan kapan anggota kelompok bertemu. Jadi, membentuk kelompok dimulai dengan menetapkan tujuan, memilih anggota yang relevan, menetapkan peran, dan membuat aturan dasar. Jenis kelompok bisa berupa kelompok primer, sekunder, formal, informal, kelompok tugas, atau kelompok dukungan. Untuk waktu pertemuan itu sendiri berdasarkan kesepakatan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan frekuensi kegiatan kelompok. Yang kelima, jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dalam kelompok. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, engagement atau pendekatan, artinya membangun hubungan awal, mengenal anggota, dan menciptakan suasana aman. Yang kedua, assessment atau penilaian, mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan dinamika kelompok melalui observasi dan komunikasi. Selanjutnya ada planning atau perencanaan, menyusun rencana intervensi bersama anggota termasuk tujuan, metode, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada evaluasi, artinya menilai kemajuan kelompok dan efektivitas intervensi baik secara proses maupun setelahnya. Yang terakhir ada termination atau penutup, menutup kegiatan kelompok dengan refleksi perpisahan dan rencana tindak lanjut jika perlu. Nah, jadi itulah penjelasan materi dari aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.